Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Suster, ibu, bapak, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-12 tahun liturgi A. Misa pagi ini akan dipimpin oleh Romo Antonius Edi Prasetyo SCY, Kor dari PDDC Pesparani Dewasa, tata laksana dari lingkungan Paulus. Sekarang, marilah kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, diawali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon untuk berdiri. Intensi perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, yang pertama ucapan syukur dan permohonan bersama Christine Admini mengucap syukur atas terkabulnya sebuah permohonan melalui doa Rosario dan Novena Tiga Sala Maria. Bersama Nanda dan keluarga mengucap syukur atas terkabulnya doa permohonan melalui doa Novena Tiga Sala Maria. Bersama Bonifasius Bimo mengucap syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa Novena Tiga Sala Maria hingga diberi anugerah mendapatkan beasiswa untuk pendidikan S2. Semoga senantiasa dikuatkan dan diterangi oleh Allah. Bersama keluarga Agung Prasetyanto N mengucap syukur atas terkabulnya permohonan. Juga mohon kesembuhan untuk kesehatan Ibu Elizabeth Sumarni dan berkat kelancaran studi bagi Nadia, Via, dan Erlangga. Juga kita berdoa bersama keluarga Bapak Lukas Pondang Situmorang yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Sehat? Puji Tuhan. Hari ini kita berkumpul untuk mengucap syukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan curahkan di dalam hidup kita. Rahmat-rahmat yang kita butuhkan setiap hari, di dalam setiap karya, pekerjaan, dan aktivitas kita. Kita juga diingatkan akan kesetiaan kita kepada Allah dalam seluruh aktivitas dan tindakan kita setiap hari. Mari kita teguhkan penyerahan hidup kita kepada Allah dan mohon agar Allah senantiasa menemani setiap usaha-usaha kita dalam perjuangan mengikuti Kristus di dalam setiap kelemahan dan kekurangan kita. Mari kita hening sejenak, kita salih segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Marilah berdoa. Ya Allah, teguhkanlah dalam diri kami umat-Mu hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai. Apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia
telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolongan-Mu yang setia, jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar
kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia,
aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saya masih ingat ketika dulu saya diberi tugas untuk studi kuliah di Fakultas Ekonomi Bisnis di Jogja. Ketika saya belajar manajemen, salah satu dosen saya mengatakan bahwa di dalam dunia investasi ada sebuah prinsip, yaitu high risk, high return. Semakin tinggi resiko sebuah investasi, biasanya sesuatu yang didapat itu juga hasilnya tinggi. Begitu juga sebaliknya, ketika resiko itu rendah, maka sebenarnya juga yang didapatkan juga rendah, tidak begitu banyak. Maka tergantung, ada jenis-jenis orang yang berani mengambil resiko dan dia harus siap dengan segala risiko. Bisa jadi dia bisa mendapat return yang tinggi, tetapi juga bisa mendapat kerugian yang tinggi. Maka ada orang yang jenisnya modelnya so-so, main aman, ambil yang resikonya tidak banyak. Jadi kalau rugi tidak banyak, kalau untung ya cukuplah. Kalau saya mau mengartikan itu dengan bacaan hari ini, dan mau mengartikan menjadi pengikut Yesus itu sebagai sebuah investasi rohani, kalau mau dikatakan. Karena mengikuti Kristus itu seringkali returnnya atau apa upah kita itu tidak jelas. Kalau mau diukur menurut ukuran manusia, orang mengatakan upahmu besar di surga mengikuti Yesus. Saya tidak berharap setelah ini ada yang mau mengambil upahnya di surga. Tetapi yang jelas adalah mengikuti Yesus itu sebuah jalan investasi yang beresiko. Dan Yesus sendiri menyatakannya dengan sangat jelas. Yesus pernah mengatakan, barang siapa ingin mengikuti aku, dia harus memanggul salib, menyangkal diri baru mengikuti aku. Dan pada hari ini juga Yesus mengatakan juga ketika mengikuti dia ada resiko akan menghadapi penolakan, akan menghadapi resiko bahkan secara paling tinggi resikonya adalah kemartiran atau kematian. Beberapa hari yang lalu saya scrolling di Nigeria, ada seorang imam yang baru pulang dari pastoral dibunuh oleh karena imannya. Tetapi yang menarik, Nigeria itu dulu kekristenan itu tidak begitu besar. Ketika ada kemartiran, ada begitu banyak orang Kristen yang dianiaya, orang Katolik yang dibunuh. Berapa tahun belakangan ini jumlah persentasi pengikut Kristus lebih dari 50%. Secara data sulit menjelaskan. Tetapi itulah karya Roh Kudus, karya Allah yang bekerja di dalam hidup kita sebagai orang beriman. Dan janji Yesus tadi sangat jelas. Jangan takut apa yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, investasi yang beresiko sebagai pengikut Kristus ternyata juga menjanjikan sebuah return dalam arti tertentu bagi kehidupan jiwa kita. Sebuah janji Allah
yang begitu jelas dinyatakan bahwa setiap orang yang mengakui aku di depan manusia akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Yesus dengan jelas mengingatkan para murid ada resiko mengikuti dia. Resiko itu jelas-jelas mengancam kehidupan manusiawi. Tetapi Yesus menjanjikan bahwa siapapun yang tidak menyangkal Tuhan hingga akhir, Tuhan juga tidak menyangkal kita di dalam kehidupan kita. Maka menjadi orang beriman dibutuhkan sebuah kesetiaan, ketaatan kepada kehendak Allah, bukan kepada kehendak kita pribadi. Kita bisa melihat banyak orang mengkhianati imannya supaya tidak mendapatkan resiko-resiko yang mengancam, kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan nyawanya. Mungkin kita kalau ada di situasi semacam itu juga punya ketakutan yang sama. Tiba-tiba kita ditodong dengan senjata, mau meninggalkan iman atau tidak. Saya pun juga mungkin ketar-ketir. Secara manusiawi ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tetapi janji Allah, janji Yesus dengan jelas hari ini, bahwa Dia tidak akan menyangkal kita. Maut itu tidak akan mengalahkan kita, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada hari ini. Maut telah berkuasa juga atas mereka oleh karena dosa. Penyangkalan Allah itu adalah sebuah dosa ketidaktaatan, mengingkari janji apa yang sudah kita ucapkan ketika kita dibaptis, entah itu ketika kita baptis waktu bayi atau dewasa, dan itu kemudian dituntut bagaimana kita bisa mempertahankan janji kesetiaan itu. Termasuk juga janji kesetiaan sebagai keluarga. Anda berjanji tidak hanya di depan keluarga, umat yang hadir, tetapi berjanji di hadapan Allah. Apakah Anda masih mempunyai kekuatan usaha untuk mempertahankan kesetiaan pada janji yang saudara-saudari ucapkan? Saya, Romo Yosef, para suster juga punya perjuangan untuk setia pada janji imamat, janji kaul-kaul kebiaraan yang sudah kami ucapkan. Kita semua pernah mengucapkan janji ingin setia kepada Allah. Tetapi oleh karena kerapuhan kita, oleh karena kelemahan kita, seringkali kita sedikit-sedikit nyerempet-nyerempet tidak setia kepada Allah. Maka hari ini janji Allah itu begitu nyata. Barang siapa tidak menyangkal aku juga tidak akan menyangkalnya di hadapan Bapa. Pengalaman yang sama juga dialami oleh Nabi Yeremia ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus pun, mengikuti Allah, karena Yesus belum ada zaman Nabi Yeremia. Memutuskan untuk menjadi nabi, untuk mewartakan pertobatan bagi bangsanya. Dia pun juga tadi dikatakan sahabatnya mengintainya, musuh-musuh juga mengintainya, dan sebagainya. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, agar kita ingat bahwa mengikuti Yesus itu resikonya tinggi. Tetapi juga anugerah yang dijanjikan untuk kehidupan kita juga sepadan dengan apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah. Kesetiaan kita dalam setiap pergumulan kita setiap hari, Tuhan akan menganugerahkan tidak hanya sepadan, bahkan berlipat. Ada yang mendapat 30 kali ganda, ada yang mendapat 100 kali ganda. Persoalannya adalah apakah kita berani untuk mengambil resiko-resiko kemuritan itu dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, dan sebagainya. Semoga kasih Allah selalu menyertai hidup kita dalam usaha kita untuk setia mengikuti Kristus sebagai investasi yang menjanjikan, bukan hanya investasi bodong, janji-janji palsu, tetapi sebuah investasi yang sudah dibuktikan oleh banyak para martir, oleh para saksi-saksi iman selama 2000 tahun gereja ini berdiri.
Semoga gereja ini terus-menerus setia mengikuti Kristus, tidak hanya generasi kita, tetapi generasi yang akan datang setia mengikuti Kristus, toh meski dalam kerapuhan kuasa Allah dinyatakan, karya Allah ditampakkan di dalam kehidupan kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Kristus mengajarkan kepada kita agar tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun raga kita. Mari kita dengan rendah hati memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita seraya berseru, Tuhan kami percaya kepadamu. Bagi gereja kudus, ya Bapa, terangilah selalu para pemimpin gereja dengan roh kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi segala tantangan zaman dan yang penuh perubahan ini. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi bangsa kita, ya Bapa, tuntunlah umat-Mu dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih semua saudara kami yang mengalami nasib malam atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia dengan sabda-Mu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan hidup mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita umat Kristiani, ya Bapa, persatukanlah kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk saling bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Ya Allah Bapa kami, bersama saudara-saudari kami, Kristiana Admini S, Nanda dan keluarga, serta Bonifasius Bimo, yang mengucap syukur atas terkabulnya doa permohonan 3 kali Salam Maria. Semoga kasih-Mu senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan mereka, dan semoga mereka senantiasa ingat bahwa Engkau hadir menyertai mereka. Semoga mereka tetap setia kepadamu dalam setiap pekerjaan, usaha, dan pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Juga bersama keluarga Agung Prasetyo yang mengucap syukur atas terkabulnya permohonan, serta mohon kesembuhan untuk Ibu Elizabeth Sumarni dan kelancaran studi Nadia, Via, dan Erlangga. Sudilah mendengarkan permohonan keluarga ini ya Tuhan, dan semoga Engkau mengabulkan apa yang menjadi harapan-harapan ini dengan kasih dan kelimpahan berkat-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, dampingilah kami dalam perjalanan peziarahan menuju kerajaan kasih-Mu. Semoga kami tetap setia kepadamu dan hidup oleh karena sabda kebenaran-Mu yang hadir dalam diri Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah kurban silih dan pujian kami ini. Semoga dayanya memurnikan kami, agar kami layak mempersembahkan kepadamu cinta bakti kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Harun Yuwono, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Bapak Lukas Pondang Situmorang, terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan santapan tubuh Kristus yang kudus dan mulia. Penuhilah kami dengan kerahiman-Mu agar misteri yang berulang kali kami rayakan ini menjadi jaminan penebusan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Mengundang seluruh remaka untuk ikut serta dalam kegiatan Gembira Bersama Remaka yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juni mulai pukul 9:30 di Balai. Ada outbound dan game seru lainnya. Jangan lupa untuk membawa tumbler pribadi. Untuk PIC silakan mengontak Saudari Cika. 2. Mengundang kehadiran para devosan dan juga umat sekalian untuk hadir dalam ibadat dan pertemuan pada hari Minggu tanggal 25 Juni mulai pukul 2:30 sore di Kapel Kerahiman Ilahi. 3. Sebagian dari peserta IED akan berkunjung ke paroki dalam kegiatan ziarah outing pada hari Selasa tanggal 27 Juni mulai pukul 6 sore. Dalam kesempatan ini, mereka akan berkunjung dan berdinamika bersama OMK Paroki. 4. Kolekte anak-anak dan saudara-saudari, serta semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, masih berkaitan dengan IED ada dua hal. Yang pertama, besok tanggal 26 itu ada misa pembuka kegiatan Indonesian Youth Day di Jakabaring. Masih ada kuota PIN yang bisa diambil di sekretariat.
Silahkan yang masih ingin untuk bergabung bersama seluruh kontingen dari 38 keuskupan orang muda bisa mengambil PIN di sekretariat besok misa jam 4 sore. Yang kedua, terkait dengan kunjungan ziarah outing para peserta IYD ke paroki kita, maka kami berharap orang-orang muda semuanya bisa datang ikut serta menyambut tamu-tamu kita dari seluruh Indonesia itu. Orang-orang muda sebagai tuan rumah yang baik, mari kita datang menyambut dan berdinamika bersama dengan saudara-saudari seiman kita dari seluruh Indonesia, supaya tidak ada keluhan lagi susah cari jodoh seiman. Ini kesempatan yang masih jomblo bisa cari jodoh sekalian. Yang berikut saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua di dalam perayaan Ekaristi, juga para petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, putra-putri altar, tata laksana, kor, dirigen organis yang pada hari ini khusus dari kelompok Pesparani Kota Palembang. Betul? Kita mengucapkan terima kasih kepada mereka. Juga kepada tim multimedia yang senantiasa setia melayani kita. Maka mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan agar kita diberi kemampuan untuk tetap setia kendati kelemahan kita mengikuti Kristus di dalam segala resiko-resiko kemuritan kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai, misa sudah selesai.